Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, bersama kami kelompok 2 yang akan memberikan informasi terkait kasus PT Waskita Karya. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, didirikan pada tahun 1961. Perusahaan ini awalnya fokus pada pembangunan jalan dan jembatan. Namun, seiring berjalannya waktu, cakupan proyeknya semakin luas. Waskita Karya memiliki berbagai bidang usaha, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, perumahan, dan fasilitas industri lainnya. Beberapa proyek terkenal yang dikerjakan oleh Waskita Karya meliputi jalan tol Trans Jawa termasuk JOR, Jasa Marga, dan lainnya, Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat, dan Bendungan Jati Gede di Jawa Barat. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia dengan komitmen untuk memberikan kualitas terbaik, inovasi, dan keberlanjutan dalam setiap proyek yang dikerjakan. Alur singkat kasus. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus tahun 2009, seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004-2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun ke-2008. Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah. Nilai 5 miliar rupiah tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%, nilai kontrak sebesar 13,8 miliar rupiah. Namun pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambah kurang senilai 3 miliar rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2008 saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar Rp33,99 8,00 dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari Progres tersebut sebesar 2 miliar rupiah. Saldo tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun ke-2008 sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun ke-2005. Tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun rupiah dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah sebesar 5 miliar rupiah atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya, tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar Rp163,4 miliar dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar Rp307,1 miliar. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. JT, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satu contoh yaitu melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang baik ke depannya apabila perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perbandingan kondisi dan teori. Pendekatan yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi selama ini cenderung menggunakan pendekatan penal yang berfokus pada punishment kepada terdakwa. Kelemahan dari pendekatan penal yaitu terkait dengan aset recovery yang terkendala akibat tingginya standar pembuktian dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang kurang merata dalam meneliti aliran dana korupsi yang menimbulkan kerugian bagi negara. Selain menggunakan instrumen hukum pidana, sarana hukum perdata juga diperlukan. Hukum perdata dapat digunakan dalam pengembalian kerugian dengan menggunakan model civil forfeiture. Civil forfeiture lebih menitikberatkan pada gugatan terhadap aset, bukan menghukum pelaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengkualifikasikan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana apabila melakukan tindak pidana korupsi.
Hal ini sejalan dengan pasal 26 United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC) yang memberikan ruang bagi korporasi untuk mempertanggungjawabkan apabila melakukan tindak pidana korupsi berupa sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi keuangan, dan sanksi perdata. Terkait dengan kasus proyek fiktif yang dilakukan oleh oknum petinggi Waskita Karya yang menimbulkan kerugian kurang lebih Rp202 miliar namun kerugian yang dipulihkan masih 34%. Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 59 PID AS/USTP K 2020 PNJKT PST terdapat 5 orang terdakwa yang memperkaya diri dengan jumlah yang berbeda dalam kasus tersebut, diantaranya Desi Aryani sebanyak Rp3,4 M, Fathur Rahman sebanyak Rp3,6 M, Jarod Subhana sebanyak Rp7,1 M, Fakih Usman sebanyak Rp8,8 M dan Yuli Ariandi Siregar sebanyak Rp47,3 M. Meskipun telah tertera besaran keuntungan terdakwa, namun pemulihan aset masih di angka Rp17 miliar. Pemulihan aset lainnya bisa dilakukan dengan cara menggugat badan hukum yang terlibat pada kasus korupsi tersebut, diantaranya PT Safa Sejahtera Abadi sebanyak Rp127,9 M, PT Aryana Sejahtera sebanyak Rp44,3 M, CV Dwi Asa Mandiri sebanyak Rp47,1 M dan PT Mer Engineering sebanyak Rp19,8 M. Selama ini aset yang diterima badan hukum tersebut masih belum optimal pengembaliannya kepada negara. Oleh karena itu, pendekatan dengan menggunakan model civil forfeiture sebagaimana dalam pasal 32 Undang-Undang No. 31 1999 dan pasal 38 C Undang-Undang Tipikor dapat dilakukan dalam memulihkan aset. Terdapat beberapa solusi atas permasalahan PT Waskita Karya yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan pendekatan situational prevention crime yang menitikberatkan kepada pengawasan internal dan eksternal dan mempersempit ruang pada bidang yang rentan tindak pidana korupsi. Kedua, meningkatkan standar kelayakan Dewan Komisaris agar dapat menjaring sumber daya manusia berintegritas dan berkualitas. Selain pendekatan preventif, pendekatan represif juga dilakukan dengan menggunakan alternatif solusi yang lebih efektif, yakni melakukan pendekatan yang berfokus pada pemulihan aset akibat kerugian tindak pidana korupsi melalui salah satu instrumen hukum perdata, civil forfeiture sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Baik, sekian berita yang kami sampaikan, sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih.